dalam kacamata Anda, khususnya dalam Komisi 4, bagaimana sebetulnya Anda melihat capaian ini dan juga realitanya, khususnya di dapil Anda? Ya, kami melihat ini merupakan capaian yang luar biasa dan kami juga apresiasi atas peningkatan produksi beras nasional kita. Apalagi tahun 2025 kita sudah tidak ada impor ya. Dan tentunya dengan kenaikan ini bisa menjadi modal awal atau fondasi awal kita untuk memperkuat swasembada pangan. Karena kami melihat di DPR terus mendorong supaya produksi beras kita itu berbanding lurus juga dengan kesejahteraan petani, terus juga stabilisasi harga di lapangan pasca panen dan juga distribusi yang merata. Meskipun kami melihat di lapangan memang masih berlapis ya, dan tentunya arah untuk swasembada pangan memang sudah sangat positif. Dan kami tetap mengawasi juga di lapangan, misalnya kalau di Jawa Barat ya, terkait bagaimana juga support atau dukungan dari pemerintah untuk pasca panen petani ini. Misalnya dari sisi harga yang sudah memang mulai stabil gitu, karena kemarin ada HPP 6.500. Dan tentunya juga untuk input petani juga supaya bisa lebih diturunkan lagi, supaya bisa lebih murah, misalnya dari benih, terus juga dari pupuk supaya bisa langsung dirasakan oleh petani. Sehingga ketika petani sudah mulai fokus untuk menanam, sudah tidak lagi dipusingkan lagi dengan pasca panennya karena ada jaminan penyerapan dengan harga yang stabil. Nah, jadi kami melihat Komisi 4 bahwa dengan peningkatan produksi ini, fondasi dan modal awalnya sudah kuat gitu, tinggal kita bagaimana melihat seluruh variabelnya dari mulai peningkatan NTP petani, terus juga melihat bagaimana harga yang stabil, terus distribusi yang merata ke seluruh Indonesia. Jadi merupakan modal yang cukup kuat ya Bu ya untuk bisa mencapai ketahanan pangan. Tapi dengan capaian produksi beras nasional yang bahkan bisa mencapai 243%, ini hasil dari program swasembada nasional. Nah, kalau dari Komisi 4 sendiri melihat apakah ini betul-betul mencerminkan ketahanan pangan berkelanjutan atau perlu kita antisipasi ini hanya berlangsung sementara saja? Ya, ini 243% itu dari tahun 2022 ya. Karena kenaikan kita ini sekarang sekitar 34,71 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional kita 31,19 juta ton. Jadi kita surplus sekitar 3,5 juta ton. Dan ini menjadi capaian yang luar biasa. Tetapi kalau kita membahas ketahanan pangan, ini variabelnya banyak ya. Meskipun 2025 ini kita tidak melakukan impor, kita harus memastikan tahun-tahun selanjutnya ini bisa sustain, produksi kita bisa stabil, dan kita bisa menghadapi krisis-krisis yang dialami oleh petani, misalnya krisis iklim, hama, dan lain sebagainya itu bisa diatasi dengan baik, sehingga di tahun-tahun mendatang kita bisa mencapai produksi yang lebih tinggi lagi, dan tentunya gitu kan peluang ekspor bisa terbuka. Meskipun kalau kami melihat sekarang ada rencana pemerintah untuk ekspor, nah kami harus mengawasi, memastikan bahwa cadangan pangan kita dalam negeri sudah cukup aman. Terus yang kedua juga apabila memang akan ekspor, maka petani juga harus diuntungkan dengan harga yang premium, tidak hanya untuk trader saja gitu. Kalau untuk di dapil Ibu sendiri, Ciamis, Kuningan, Banjar, kondisi realitanya sendiri seperti apa Bu? Saya sudah turun ke lapangan dan untuk pupuk itu penyerapannya sudah lumayan bagus kan. Terus yang kedua juga untuk alsintan, ya kami harapkan alsintan yang diberikan oleh pemerintah itu juga bisa tepat sasaran gitu. Karena memang di beberapa tempat jalan usaha tani masih belum terbangun, dan ini sudah harus mulai dari tahun ini. Beberapa sentra produksi kita juga sudah memulai membangun jalan usaha tani, sehingga petani juga bisa lebih mudah dalam hal bertani, terus juga dari sisi alsintan juga tepat sasaran gitu. Terus tentunya juga dari sisi kelembagaan kami harapkan juga petani tidak hanya dibuatkan kelompok, tetapi juga ada satu kelembagaan yang mengatur kelompok-kelompok ini. Supaya apa? Supaya ketika petani mengajukan KUR ataupun pinjaman ke bank itu bisa lebih bankable, dan juga kita bisa melihat manajemennya supaya lebih rapi lagi gitu.
Dan ini tentunya diharapkan juga bisa berlaku di daerah-daerah lainnya Bu ya, bisa Ya. mencontohkan. Nah kemudian juga kita tahu bahwa untuk bisa mencapai swasembada pangan ini dibutuhkan bagaimana ketepatan pemanfaatan anggaran. Dan Komisi 4 kan ini juga memiliki peran yang cukup krusial ya Bu ya dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pertanian hingga bagaimana pemanfaatan anggaran agar program ini bisa berjalan efektif. Nah kalau dari evaluasi Anda sendiri seperti apa Bu? Ya, Komisi 4 sendiri melihat bahwa konsentrasi pemerintahan Pak Prabowo itu sangat mendukung terhadap pangan ya. Khususnya juga di Kementerian Pertanian, Kelautan Perikanan, sehingga untuk anggaran sendiri kami melakukan pengawasan bagaimana anggaran ini tidak hanya berbasis program, tetapi berbasis output. Programnya tidak harus banyak, tetapi bagaimana output yang dirasakan oleh petani ini. Misalnya ketika pemerintah memberikan memberikan harga HPP 6.500, nah itu bisa dirasakan oleh petani. Terus yang kedua juga dari sisi penyerapan bulog. Bagaimana bulog di sini bisa memastikan bahwa hasil panen para petani kita ini bisa diserap ya secara merata. Terus yang kedua juga pembayarannya bisa on time sehingga petani bisa tidak berfokus lagi terhadap pembiayaan mau pra dan pasca panennya gitu. Dari hulu sampai hilirnya bisa terjamin. Oke, tapi dari hulu ke hilir, apakah selama dalam proses pengawasan ini ada temuan yang mungkin menjadi catatan juga Bu yang perlu kembali dibenahi? Kami melihat di lapangan ya selalu memberikan pengawasan bahwa pemerintah ya harus memberikan program-program ataupun bantuan tepat sasaran. Misalnya terkait Alsintan, kami harapkan Alsintan di lapangan itu sesuai dengan kontur lahannya masing-masing, tidak disamaratakan setiap wilayah karena setiap wilayah kan beda-beda. Terus yang kedua juga untuk penyediaan misalnya terkait rice milling yang memang sekarang ataupun dryer ya yang menjadi kebutuhan masyarakat supaya dipenuhi di beberapa titik sentra produksi sehingga masyarakat jalur distribusinya tidak panjang dan hasil pertaniannya juga bagus gitu. Jadi ternyata pengguna Alsintan ini harus disesuaikan lagi ya Bu ya dengan masing-masing kontur daerah tersebut. Ya karena kan Indonesia luas, ya, setiap daerah beda-beda kontur wilayahnya. Jadi diharapkan tidak diseragamkan untuk bantuan Alsintan, jadi disesuaikan dengan wilayahnya masing-masing. Misalnya kalau di Jawa Barat kan hamparannya tidak luas ya. Kalau dapil saya jadi masih kecil-kecil. Jadi kita yang dibutuhkan itu Alsintan yang kecil gitu. Terus juga rice milling dan juga dryer yang sangat terus ditanyakan oleh petani kita.